Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang hakikat model pembelajaran dan jenis-jenis model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang beranggotakan saya Aci Ariska sebagai moderator dan penjelas pertama, Dian Puspita sebagai penjelas kedua, Ririn Khoiria sebagai penjelas ketiga dan notulen, Nisa Aprilia sebagai penjelas keempat, Hidayatunisa sebagai penjelas kelima, dan Zainal Alif sebagai penjelas keenam. Baiklah, masuk materi pertama, yaitu hakikat model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Menurut Arendt, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Bruce, Joyce, dan Marshall Weil mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, dan yang keempat model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentik dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang keempat, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Yang kelima, membuat persiapan pengajaran atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan pada penjelas kedua. Jenis-jenis dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, model pembelajaran membaca. Kegiatan membaca berpikir terarah atau model Direct Reading Thinking Activity (DRTA). Langkah-langkah kegiatan membaca berpikir terarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap prabaca. Dalam tahap prabaca, lembar prediksi berisi klarifikasi seperti kolom terbukti, tidak terbukti, benar salah, informasi tidak cukup, atau lainnya. Kemudian menentukan tujuan membaca, apakah terbukti atau tidak prediksinya. Kemudian lanjutan. Tahap membaca. Membaca teks secara diam atau nyaring, memberikan tanda silang pada lembar klarifikasi pada lembar prediksi, dan menentukan berapa banyak kesesuaian hasil prediksi dengan isi bacaan. Yang ketiga, pasca membaca. Membanding isi prediksi dengan isi teks yang sebenarnya. Kemudian menganalisis daftar prediksi dan menilai berapa banyak kesesuaian hasil prediksi dengan isi bacaan. Model KWL. Strategi KWL adalah salah satu strategi pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan membaca. Strategi KWL terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah K, what I know, apa yang saya ketahui, langkah W, what I want to learn, apa yang ingin saya pelajari, dan langkah L, what I learn, apa yang telah saya pelajari. KWL dikembangkan dan diuji terapkan untuk mengetahui kerangka kerja guru guna mengetahui kemampuan siswa. Model PORPE. PORPE atau Predict, Organize, Research, Praktek, Evaluate merupakan strategi belajar yang dikembangkan oleh Simpson tahun 1986, dirancang untuk membantu siswa dalam
merencanakan secara aktif, memonitor, dan mengevaluasi pembelajaran mereka mengenai isi bacaan. Kemudian mempelajari proses-proses yang berbelit-belit dalam persiapan ujian esai, dan menggunakan proses menulis untuk mempelajari isi bacaan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya, tahapan strategi PORPEL. Ada 5 tahapan. Yang pertama, predict, 2, organize, 3, rehearse, 4, praktik, 5, evaluate. D. Model ECOLA, extending concept through language activities. Yang pertama, gemar membaca. Kedua, cepat menemukan ide, konsep, dan informasi aktual. 3. Kritis, bernalar, berterampil, bertanya, dan mempertanyakan. 4. Terampil menganalisis. 5. Terampil merangkum. 6. Mampu mengevaluasi. 7. Menumbuhkan kepribadian dan rasa percaya diri yang tangguh. Tradisi membaca. Tradisi membaca ada 4. Yang pertama, membaca yang baik. Kedua, memilih materi bacaan. Ketiga, menyediakan waktu. Keempat, membaca kritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa Aprila. Mbak Nisa Aprila, dipersilakan. Untuk model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran mendengarkan. Yang pertama ada langkah-langkah untuk retelling story, yaitu yang pertama, guru menyiapkan bahan bacaan, kemudian salah satu siswa membaca dengan membaca nyaring, kemudian siswa menyimak dengan sesama, dan siswa ditugasi untuk menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua yaitu bisik berantai. Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa, kemudian siswa membisikkannya kepada teman, dan begitu seterusnya. Kemudian guru memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai pada siswa terakhir atau tidak. Yang berikutnya adalah model menyimak secara langsung atau direct listening activities. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks simakan, bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bahan simakan sebagai upaya untuk membangkitkan unsur siswa. Selanjutnya, guru mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam menyimak. Kemudian yang keempat adalah identifikasi kata kunci. Pertama, setiap kalimat, paragraf ataupun wacana selalu memiliki sejumlah kata yang dapat mengungkapkan isi keseluruhan kalimat. Yang kedua, menyimak isi kalimat yang panjang atau paragraf dan wacana pendek-pendek tidak perlu menangkap semua kata-katanya, cukup diingat beberapa kata kunci yang merupakan isi pembicaraan. Model pembelajaran mendengarkan yang berikutnya yaitu memperluas kalimat. Guru menyebutkan sebuah kalimat, siswa mengucapkan kembali kalimat tersebut, kembali guru mengulangi pengucapan kalimat tadi, kemudian guru mengucapkan kata atau kelompok lain. Siswa melengkapi kalimat tadi dengan kelompok kata yang disebutkan terakhir oleh guru. Hasilnya yang diperluas. Kemudian menyelesaikan cerita. Menyelesaikan cerita yaitu guru membagi siswa menjadi 4 atau 5 kelompok dengan 4 atau 5 orang, kemudian diberikan cerita dan setiap satu kelompok maju untuk menceritakan cerita yang sudah dibacakan tadi secara berurutan. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran menulis. Yang pertama yaitu model brainstorming. Langkah-langkah dari model pembelajaran brainstorming yaitu siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kedua, kemudian masing-masing kelompok berdiskusi menentukan topik tulisan, dapat didasarkan tema sentral yang diberikan guru atau memilih tema yang guru berikan. Yang ketiga, setelah menemukan tera tulisan dalam kelompoknya, mereka brainstorming untuk menentukan topik tulisan per siswa atau individu. Kemudian brainstorming terus dilakukan dalam tahap pra-penulisan, khususnya dalam hal penggalian dan pengumpulan bahan tulisan. Yang kelima, para siswa diberi kesempatan untuk menulis secara mandiri atau sendiri-sendiri. Kemudian setelah usai, mereka dikelompokkan lagi dalam kelompok semula dan dilakukan tahap panca menulis atau editing dan revising.
para siswa melakukan brainstorming dalam mencermati tulisan teman lainnya. Yang ketujuh, para siswa memperbaiki tulisan kembali. Kemudian, tiap kelompok menyajikan beberapa atau satu tulisan yang dianggap paling baik di kelompoknya. Yang kesembilan, guru dan siswa lain merefleksi atau mendakapi dan mengevaluasi tulisan teman yang disajikan. Yang terakhir, tulisan dikumpulkan dan akan dievaluasi oleh guru. Yang kedua yaitu model brainwriting. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, siswa dan guru mendiskusikan tera tulisan yang akan dituliskan. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk melakukan proses pra-penulisan secara individu atau kelompok. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk menulis secara mandiri atau sendiri-sendiri. Setelah selesai menulis draft, tulisan siswa ditukarkan dengan siswa lain, berpasangan atau acak, dan mereka melakukan tahap panca menulis atau editing dan merevisi. Para siswa yang melakukan brainwriting dalam menyunting tulisan teman lainnya. Siswa dimintai untuk memberikan saran, komentar, gagasan, dan semacamnya atas tulisan teman yang dibacakan secara tertulis dalam lembar atau kartu gagasan. Setelah tulisan dikembalikan, beserta kartu gagasan tersebut, para siswa memperbaiki tulisannya kembali. Beberapa siswa kemudian dimintai untuk menyajikan tulisannya secara lisan, dan guru maupun siswa yang lain akan merefleksi atau menanggapi dan mengevaluasi tulisan teman tersebut. Untuk model pembelajaran menulis yang ketiga, yaitu model round table. Model ini dikembangkan dengan dasar pendekatan kooperatif dan konstekstual, mengedepankan suatu kerjasama dan kelompok untuk membuat tulisan bersama. Yang keempat yaitu model Brown. Model ini didasari oleh pemahaman bahwa media pembelajaran merupakan suatu bagian yang sangat berpengaruh terhadap keefektifan belajar. Kemudian yang kelima adalah model sugesti atau model imajinasi. Model ini mendasarkan pada menulis sebagai suatu proses yang perlu rangsangan menarik untuk memunculkan ide tulisan. Hal ini tetap menggunakan dasar menulis sebagai sebuah proses. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Hidayatunisa. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Di sini saya akan mencoba membacakan materi selanjutnya, yaitu yang keempat ada model pembelajaran berbicara. Terdiri dari 3 model pembelajaran berbicara. Yang pertama ada listening theme, kemudian yang kedua ada model in the news, kemudian yang ketiga ada model siapa dan apa saya. Yang kelima ada model pembelajaran berbasis permainan. Pembelajaran berbasis permainan adalah permainan yang didesain khusus untuk pembelajaran. Desain permainan tersebut mengaitkan materi, konsep-konsep, memahami suatu peristiwa, dan keterampilan yang seharusnya dimiliki seorang anak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran berbasis permainan, jika dimanfaatkan secara bijak, dapat menyingkirkan keseriusan yang terlambat, menghilangkan stres dalam lingkungan belajar, mengajak orang terlibat penuh dan meningkatkan proses belajar. Agar pembelajaran berbasis permainan memiliki nilai tambah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, terkait langsung dengan dunia peserta didik. Kemudian yang kedua, mengajari peserta didik cara berpikir, mengakses informasi, bereaksi, memahami, berkembang, dan menciptakan nilai dunia nyata bagi diri mereka sendiri dan organisasi mereka secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, sangat menyenangkan namun tidak sampai membuat peserta didik tampak dangkal. Kemudian yang keempat, membebaskan peserta didik untuk bekerja sama. Yang kelima, menantang
namun tidak sampai membuat peserta didik kecewa dan kehilangan akal. Yang keenam, menyediakan cukup waktu untuk merenung, memberikan umpan balik, berdialog, dan berintegrasi. Kemudian, pembelajaran berbasis permainan mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, menyediakan aktivitas pembelajaran yang atraktif karena dalam permainan peserta didik merasa senang dan cenderung aktif. Kemudian bersifat menghibur, artinya pembelajaran tidak dilakukan seperti biasanya, sehingga peserta didik lebih tertarik melakukannya. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan dan rileks sehingga dapat membantu peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Zainal. Kelemahan model pembelajaran berbasis permainan, yaitu A. Adanya kompetisi dapat berdampak kontraproduktif bagi peserta didik yang tidak suka berkontribusi atau peserta didik yang lemah dalam penguasaan materi atau keterampilan yang dilatihkan. B. Peserta didik dapat terjebak hanya pada kesenangan bermain dan melupakan tujuan belajarnya. C. Peserta didik hanya menghabiskan waktu untuk jalannya permainan, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seluruhnya. 6. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan teknik-teknik kelas praktis yang dapat digunakan guru setiap hari untuk membantu siswanya belajar setiap mata pelajaran mulai dari keterampilan dasar sampai pemecahan masalah yang kompleks. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama, yakni kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. 7. Model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model yang berbasis masalah dan memberikan permasalahan kepada siswa, dan siswa memecahkan masalah yang dimilikinya melalui kelompok dengan cara diskusi atau mencari informasi yang lebih detail untuk memecahkan masalah. Adapun ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. A. Menemukan masalah. B. Mengidentifikasi masalah. C. Mengumpulkan data. D. Menghasilkan karya dan didemonstrasikan. E. Pembelajaran bermula dengan masalah. F. Pengetahuan yang diharapkan dapat dicapai dalam proses pembelajaran berbasis masalah. G. Siswa diberi kesempatan untuk bereksplorasi, mengumpulkan dan menganalisis data. 8. Model Pakem dan Paikem. Pakem adalah sebuah strategi pendekatan introduksional yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman kegiatan dengan penekanan belajar sambil bekerja secara mandiri. Pakem merupakan akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Baiklah teman-teman, dari materi kami tadi, kami akan membuka 2 sesi pertanyaan dengan masing-masing sesi 5 orang penanya. Untuk sesi pertanyaan, kita mulai pada grup WhatsApp. Sekian presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.